Makanya aneh bin ajaib kalau elit dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem justru membela Rocky Gerung. Saya geleng-geleng kepala ini. Saya nggak mengerti logika waras dari elit Partai Nasdem, elit Partai Demokrat ini seperti apa. Mengapa masih mengatakan kritik dari Rocky Gerung biasa-biasa saja? Aneh bin ajaib. Kita tidak membahas masalah kritiknya sama sekali. Silakan kritik presiden, silakan kritik siapapun, tapi gunakan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan membuat kalimat-kalimat atau pilihan diksi yang jahat, yang menurut saya tidak layak dan tidak pantas disampaikan di ruang publik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini saya bahagia sekali karena mendapatkan kiriman buku yang luar biasa dari Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro atau Pak Bimantoro. Beliau adalah tokoh Polri yang luar biasa. Ada dua buku yang dikirimkan kepada saya. Yang pertama judulnya Bermula dari Dukuh Pendorekan. Ini autobiografi dari Jenderal Bimantoro. Berikutnya adalah buku yang berjudul 2 kali menjadi Kapolri, Memoir Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro, Kapolri ke-16. Saya bersyukur saya mendapatkan buku dari jenderal yang saya kagumi langsung dari yang bersangkutan. Terima kasih Jenderal Bimantoro, saya akan pelajari, saya baca dan akan saya ambil sari-sari teladan yang sudah Jenderal lakukan. Terima kasih sekali lagi. Baik sahabat Indonesia, kita akan membahas tentang Rocky Gerung lagi. 2 hari yang lalu saya sudah dengan keras mengecam tindakan Rocky Gerung karena telah menghina kehormatan kepala negara. Saya katakan, kalau Rocky Gerung mengkritik Presiden Jokowi itu tidak ada masalah. Itu masih dalam batas koridor demokrasi. Tapi kritiklah dengan bahasa-bahasa yang pantas disampaikan di ruang publik. Nah, Rocky Gerung ini berulang kali memilih diksi untuk mengkritik kepala negara kita dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat menjijikkan dan sangat kasar. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan Presiden Jokowi itu adalah bajingan tolol yang pengecut. Ini tidak layak disampaikan oleh siapapun di ruang publik. Dan saya katakan ini bukan tentang Pak Jokowi. Ini tentang kehormatan kepala negara, presiden kita, simbol negara kita. Jadi bagi saya bukan sekedar membela kehormatan Pak Jokowi, tapi adalah membela kehormatan dan marwah kepala negara. Siapapun kepala negaranya. Kalau seorang Rocky Gerung tidak bersetuju dengan Presiden Jokowi, tidak ada masalah. Tapi kritiklah dengan kalimat-kalimat yang pantas dan layak yang disampaikan di ruang publik. Karena apa? Di ruang publik ini dilihat, dibaca, didengarkan oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Untuk apa kita membudayakan, membiasakan kalimat-kalimat kotor, jahat, kalimat keji, kalimat yang tidak pantas berkeliaran di ruang publik. Nah, makanya aneh bin ajaib kalau elit dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem justru membela Rocky Gerung. Saya geleng-geleng kepala ini. Saya nggak mengerti logika waras dari elit Partai Nasdem, elit Partai Demokrat ini seperti apa. Mengapa masih mengatakan kritik dari Rocky Gerung biasa-biasa saja? Aneh bin ajaib. Kita tidak membahas masalah kritiknya
Sama sekali. Silakan kritik presiden, silakan kritik siapapun, tapi gunakan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan membuat kalimat-kalimat atau pilihan diksi yang jahat, yang menurut saya tidak layak dan tidak pantas disampaikan di ruang publik. Apalagi ini menyangkut kepala negara. Untuk elit Partai Demokrat, katakanlah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, saya katakan beliau adalah kalimat bajingan tolol, pasti akan tersinggung juga. Tidak boleh, dan saya tidak akan melakukan. Saya sering mengkritik Pak SBY, tapi saya tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat kasar yang menyinggung perasaan, yang menurunkan kehormatan dari Pak SBY. Ini penting dicatat oleh Partai Demokrat ini. Saya sering mengkritik AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tapi saya tidak pernah menggunakan diksi kalimat yang sangat kasar, yang tidak layak disampaikan di ruang publik. Tidak boleh. Juga untuk Partai Nasdem, Surya Paloh, pimpinan dari Partai Nasdem, coba bayangkan kalau ada seseorang mengatakan Surya Paloh persis seperti yang dikatakan Rocky Gerung pada Pak Jokowi, kalian marah atau tidak? Sudah pasti marah. Sudah pasti saya jamin. Kalian juga akan menggugat gitu. Sama persis dengan elit Partai Demokrat, kalau ada orang yang memberikan julukan atau menghina kehormatan SBY, menghina AHY, pasti kalian juga akan protes keras. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kalian-kalian dari Partai Demokrat atau Partai Nasdem itu membela Rocky Gerung, dikatakan ini di era demokrasi masih wajar kritik dari Rocky Gerung. Wajar di mananya wajar? Saya jujur heran saya. Saya nggak tahu apakah Taufik Basari dari Nasdem itu mewakili seluruh dari Partai Nasdem atau apa. Saya kok nggak yakin ya. Karena saya meyakini banyak elit-elit Partai Nasdem yang prihatin terhadap tingkah laku dari Rocky Gerung. Sama juga pada elit dari Partai Demokrat yang membela Rocky Gerung. Apakah ini mewakili official dari Partai Demokrat? Saya tidak yakin. Karena saya yakin banyak elit Partai Demokrat yang lebih waras dalam melihat permasalahan ini. Jadi, sahabat Indonesia, mohon maaf saya agak emosional karena bagi saya aneh kalau ada orang yang masih membela Rocky Gerung. Apalagi Rocky Gerung mengeles ke sana kemari. Presiden itu bukan manusia tapi jabatan. Wong jelas dalam kalimatnya menyebut berkali-kali Jokowi yang menjajakan ke sana kemari ke partai-partai untuk menyelamatkan dirinya. Itulah bajingan tolol. Kronologi kalimat seperti ini masa ditujukan kepada orang lain? Presiden Jokowi yang Anda maksud. Jadi kita jangan terpengaruh dengan gaya ngeles dari Rocky Gerung. Dan menurut saya Rocky Gerung tidak gentle, tidak bertanggung jawab. Kalau Rocky Gerung mau bertanggung jawab, harusnya dia mengakui bahwa dia telah menghina Presiden Jokowi. Jangan ngeles, jadi cemen jadinya gitu. Jadi sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar laporan dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang membela kehormatan kepala negara ditolak di Bareskrim Mabes Polri. Tepatnya bukan ditolak sebetulnya, tapi diarahkan ke bagian pengaduan masyarakat atau Dumas gitu. Yang di Polda Metro Jaya diterima. Jadi jangan sampai media salah kutip atau salah memberikan judul. Dan satu lagi yang terakhir, saya mohon kepada Polri, kalau memang pasal penghinaan kepala negara ini sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan
penindakan tanpa aduan, Mbok Yao, Polri berinisiatif memanggil para ahli untuk menjerat orang-orang yang telah menghina dan melecehkan kepala negara dalam bentuk atau dengan cara yang seperti apa yang sesuai dengan hukum. Harusnya Polri berinisiatif mencari terobosan agar orang-orang seperti Rocky Gerung ini bisa ditindak dan dipidanakan. Karena apa? Bukan masalah Rocky Gerungnya, tapi problemnya adalah kalau apa yang dilakukan ini Rocky Gerung ini terkesan dibiarkan lolos karena hukum tidak memungkinkan seperti itu, ini akan menjadi budaya yang buruk atau kebiasaan buruk, habit buruk rakyat Indonesia untuk mengata-ngatai siapapun, apalagi kepala negara di ruang publik. Jangan sampai Polri seperti itu. Hanya saya mohon kepada Kapolri dan jajaran Bareskrim, carilah terobosan yang sesuai dengan koridor hukum dan aturan agar ada celah orang seperti Rocky Gerung yang telah menghina dan melecehkan kehormatan kepala negara ini bisa ditindak dan dipidanakan. Kalau tidak, ini menjadi presiden buruk bagi ketatanegaraan Indonesia. Ini akan menjadi contoh bagi generasi muda. Ternyata melecehkan, menghina kepala negara dibiarkan lolos, lalu akhirnya mereka meniru. Ini bagi saya tidak bagus untuk pembangunan Indonesia ke depan. Saya mohon, saya percaya dengan Polri, terutama di Bareskrim, untuk mencari terobosan. Undanglah ahli-ahli hukum, ahli-ahli tata negara, ahli-ahli bahasa, ahli-ahli ITE itu, agar ada terobosan sehingga ada efek jera bagi siapapun. Ini bukan terkait dengan Presiden Jokowi secara pribadi, ini juga bukan terkait dengan Rocky Gerung, tapi harus ada pembelajaran bahwa tidak diizinkan di Republik ini siapapun mengutarakan kemarahan di ruang publik kepada seseorang, entah jabatannya apa, dengan kalimat-kalimat kasar. Ini bukan pembelajaran yang baik buat anak muda dan generasi muda di Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kegeraman saya, kebingungan saya melihat ada beberapa elit dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang seolah-olah membela Rocky Gerung sehingga dianggap pelecehan, penghinaan Rocky Gerung kepada kepala negara dianggap wajar-wajar saya. Jujur saya bingung melihat cara berpikir dan pola pikir mereka. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamru.